Kamu ketemu kasusnya gimana, Ivanka? Sebenarnya saya ketemu 2 kasus sih Pak, tapi saya nggak yakin gitu. Oh, gimana? Enggak. Halo Gilbert. Iya, Pak. Gimana? Siapa ini? Udah, Ivanka udah? Mic-nya dihidupin, Ivanka. Bentar Pak. Oke. Felicia udah masuk semua ya. Felicia, Monica. Oke, Gilbert, Monica, Felicia, kasusnya disiapin ya. Udah, Pak. Oke. Gimana Javanka? Udah? Atau mau di-skip dulu? Skip dulu deh Pak, saya belum kesimpulannya. Oke. Monica silakan. Kasusnya apa? Monica, bisa dengar saya? Saya kesimpulannya belum, Pak. Oh, kasusnya dulu. Kasusnya apa? Kasusnya. Sebentar. Sudah? Ya, apa kasusnya? Mic-nya dihidupin dulu. Di sini nama samarannya Anggrek. Dia tidak hanya sakit, Anggrek pun ini hamil. Usia kehamilannya sekitar 2 bulan. Dia diduga telah dihamili oleh ayah kandungnya. Setelah ibunya meninggal, saya dipaksa melayani setiap hari, kata Anggrek sambil terisak dan terbatuk. Dia mengancam dan akan mencekik jika saya menolak, dan dia akan membunuh anak saya dengan pisau, kata Anggrek. Anggrek pun memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Mereka berdua tinggal bersama orang tua Anggrek setelah pernikahannya berakhir. Sekitar awal pandemi, ibu kandung Anggrek meninggal karena penyakit yang tidak berkaitan dengan COVID. Menurut Anggrek, setelah 7 hari kematian ibunya, ayahnya telah memperkosanya. Cobaan beratnya berlangsung selama berbulan-bulan. Anggrek dirundung oleh tetangganya dan banyak orang yang dekat dengannya. Mereka tidak percaya apa yang terjadi pada Anggrek dan anaknya. Bahkan sekarang menghalangi bantuan yang datang untuk mereka. Kenapa Bapak yang seharusnya melindungi malah merusak, kata Anggrek. Meski Anggrek sakit dan terguncang secara psikologis, kehamilannya sehat. Ia berkata, bagaimanapun ia akan menyayangi bayinya.
Oke. Mungkin memang jalannya begini. Saya tidak mau, tapi mau bagaimana, kata anggrek. Oke, cukup ya. Berarti kasusnya jelas ya, Monica ya. Oke, Gilbert, kasusnya apa Gilbert? Kasus saya ketidaksetaraan gender, Pak, di pusat. Apa itu? Gimana kasusnya? Kasusnya tentang dilema buruh perempuan di Indonesia dan kasus di perusahaan AIS, Pak. Jadi kesimpulannya, masalah kasus tersebut adalah wanita itu bernama Elita Trinovianti. Masalah kasus tersebut adalah wanita mempunyai riwayat endometriosis yang diartikan tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Tetapi perusahaan tersebut mendesak wanita tersebut untuk melakukan pekerjaan mengangkat beban berat. Karena terdesak melakukan pekerjaan itu, akhirnya wanita tersebut mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Wanita itu pun terpaksa melakukan operasi uret dan jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Oke. Felicia, kasusnya apa Felicia? Suami saya istri di Tangerang terancam tahun penjara. Ada orang nggak, Pak? Oke, garis besarnya apa kasusnya? Gimana ceritanya? Garis besarnya. Terjadinya KDRT oleh suami inisial Y terhadap L menggunakan pisau dapur disebabkan karena perekonomian rumah tangga mereka. Berakhir adu mulut dan penganiayaan. Suami inisial Y dijerat hukuman penjara selama 5 tahun. Oke. Berarti KDRT kasusnya sampai kekerasan ya. Kalau tadi Monica pemerkosaan oleh ayahnya, Gilbert itu dari pabrik melakukan tidak baik sampai Felicia itu KDRT. Oke, Jovanka apa kasusnya? Garis besarnya aja. Kalau saya ketidakadilan dalam rumah tangga. Apa tuh, gimana tuh? Pramugara kepergok selingkuh dengan rekan kerjanya. Orang tua sang pelaku menyuruh istri sahnya mengintrospeksi diri. Itu yang kasus yang viral itu ya? Bukan ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya nomor 1 dan 2 itu kalian sudah tahu ya? Kasusnya udah tahu, lalu masalahnya apa? Nah, lalu yang ketiga nanti dicarikan solusinya, solusi dari kasus itu. Apakah sudah ada yang selesai? Apakah sudah ada yang selesai sampai mengetahui solusinya? Apakah ada? Engkau udah selesai? Udah bisa tahu solusinya? Saya sudah. Oke, gimana solusinya? Solusinya suami introspeksi diri, masalah keluarga dibicarakan dengan kedua belah pihak, jangan langsung dipendam dan buat lembaran baru. Keluarga pelaku lebih perbanyak mengetahui cara memperlakukan istri yang baik, dan pelaku introspeksi diri dan dikasih pencerahan. Oke ya. Oke. Monica, apakah sudah selesai dengan solusinya? Kalau saya, solusi dari masalah ini, si pelaku dan korban melakukan konsultasi ke psikiater atau psikologi dan menjalani terapi dan pengobatan mental lainnya agar si pelaku tidak melakukan kekerasan lainnya dan si korban tidak mendapatkan penyakit mental yang lebih serius. Oh iya, oke. Jovanka dan Monica, nanti tolong yang saya tulis di grup 1, 2, 3 itu dijawab ya, ditulis dijawab, terus dikirim ke Japri saya ya. Oke, saya tanya Gilbert dulu ya. Gilbert, udah sampai pada solusinya? Udah, Pak, udah. Oke, solusinya apa? Dari masalah tersebut adalah
mengundurkan diri dari perusahaan itu jika memang pekerjaan itu tidak cocok untuk perempuan yang mengalami penyakit endometriosis atau tidak bisa untuk dilakukan secara berlebihan. Lebih baik mencari pekerjaan yang lebih ringan dan cocok di bidangnya dan mau menerima tanpa menghargai kekurangan para pekerjanya. Pak. Oke, kamu jawab itu ya, jawab yang 1, 2, 3 yang saya tulis di grup ya, terus kirim ke Japri saya ya, Gilbert ya. Iya, Pak. Oke. Felicia, gimana, udah ketemu solusinya? Udah, Pak. Oke, gimana? Tidak akan terjadi KDRT jika dibicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin. Mencari solusi bersama untuk mengatur perekonomian keluarga lebih baik daripada meluapkan emosi terhadap istri melalui kekerasan yang dapat berakhir merugikan sesama. Oke, nah berarti semuanya sudah jelas ya solusinya gimana. Nah, nanti tantangannya begini. Because we never know about the future, kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Sangat mungkin kalian akan menemukan situasi itu, situasi di mana kalian, kan di sini kan lebih banyak perempuan ya, di mana kalian tuh menghadapi ketidakadilan. Nah, pesan saya sebenarnya kalian harus tahu solusinya ya, solusi yang terbaik ya. Lalu hati-hati juga, ini sebenarnya masalah klasik sih tentang KDRT. Seperti yang kamu tahu bahwa umat Katolik itu hanya menikah sekali. Jadi kamu harus meyakinkan bahwa jodoh kamu, kalau kamu memang ingin menikah, kamu harus meyakinkan bahwa jodoh kamu itu adalah orang yang tidak menyakiti kamu, sehingga tidak perlu terjadi perceraian gitu. Nah, bagaimana supaya kamu bisa menemukan itu ya kamu harus sangat memilih, mungkin logikanya sih gitu, sangat memilih dan sangat kritis. Jadi hati-hati, KDRT bisa terjadi. Tadi itu kan KDRT yang Felicia kasih tahu ya, itu keras banget sampai itu yang tadi Monica sebutkan itu juga KDRT itu. Lalu Jovanka itu juga KDRT. Ada dua kalau kata saya ada dua hal yang tidak termaafkan. Yang pertama selingkuh, yang kedua KDRT tidak termaafkan. Tapi bagaimana? Karena begini logika juga, pasangan kalian tidak mungkin selingkuh tanpa, maksudnya kalian juga pasti punya pengaruh, dan bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jadi kayak gitu. Ya memang harus hati-hati sih, kadang-kadang ya namanya juga kayak adat ya, agama kita kadang-kadang mengikat sih, dan ada banyak kasus sedih sih sebenarnya. Katolik tidak cocok, mereka tidak cerai, tapi sudah tidak serumah. Itu ngeri banget sih. Jadi kayak gitu, saya berikan kesimpulan saya tarik dari buku kalian. Lalu nanti jangan lupa mengirimkan jawaban dari 3 hal yang saya tulis di grup itu ke Japri saya ya, supaya kalian dapat nilai ya. Oke, saya rasa itu aja. Kalau misalnya kalian sudah selesai dengan jawabannya, kalian boleh istirahat. Nanti ketemu di jam berikutnya aja. Jam berikutnya setelah ini pelajaran apa gitu. Oke ya. Thank you ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.